Salam dalam kasih Kristus. Saudaraku, kalau kita memperhatikan berita-berita hampir setiap hari, sepertinya kita disuguhi berita-berita yang mengejutkan dan tak terduga, khususnya kejahatan. Kejahatan terjadi di mana-mana. Dulu terjadi di luar rumah, di tempat-tempat rawan. Tapi sekarang di mana saja berpotensi terjadi kejahatan, termasuk di dalam rumah kita. Bukan mencurigai orang-orang di dalam rumah kita, tetapi peringatan agar kita hati-hati dan waspada. Mengerikan, menakutkan, sekaligus menyedihkan. Melihat kenyataan itu, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sikap kita? Ini gejala apa ini? Dunia berubah begitu cepat. Saudara, mari kita mohon hikmat Tuhan melalui firman-Nya dalam renungan ajaran hidup kali ini. Sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kasih karunia dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu, mencari jawab atas pergumulan dalam hidup kami. Mohon berkenan Roh Kudus memberi hikmat kepada kami, agar kami dimampukan dapat memahami, menghayati dan melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan. Mohon ampun atas kesalahan dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita terima diambil dari kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 yang tertulis demikian. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, bagian firman Tuhan ini diberi tema hati-hati, dunia dikuasai si jahat. Saudara, iblis adalah penguasa dunia ini. Dia adalah si jahat dan kuasanya mengatur zaman yang jahat ini. Alkitab tidak mengajarkan bahwa Allah kini menguasai langsung dunia yang tidak beriman, termasuk orang-orang yang berdosa, kejahatan, kekejaman, dan ketidakadilan. Allah sama sekali tidak menginginkan atau menyebabkan penderitaan di dunia, dan segala sesuatu yang terjadi juga bukan kehendak Allah. Alkitab menunjukkan bahwa sekarang ini dunia tidak berada di bawah kekuasaan Allah, tapi sedang memberontak terhadap pemerintahan Allah dan diperbudak oleh iblis. Oleh karena keadaan itulah Kristus datang untuk mendamaikan dunia dengan Allah melalui kematiannya. Jangan sekali-kali memakai pernyataan Allah sedang menguasai segala sesuatu, yang tujuannya untuk membebaskan diri kita dari tanggung jawab untuk berjuang melawan dosa, kejahatan, dan kesuaman rohani. Dalam batas tertentu, Allah juga berkuasa atas dunia yang jahat ini. Allah berdaulat, dan karena itu segala sesuatu terjadi karena kehendak-Nya. Atau kadang-kadang melalui campur tangannya, secara langsung melalui apa yang Dia maksudkan. Sekalipun demikian, Allah membatasi kuasa dan pemerintahannya atas dunia ini. Tetapi pembatasan diri itu bersifat sementara, karena pada saat yang sudah ditentukan oleh hikmat-Nya, Dia akan memusnahkan iblis dan semua kejahatan. Pada saat itulah pemerintah atas dunia dipegang oleh Allah dan Dia yang diurapinya. Dan Dia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Seperti yang tertulis dalam kitab Wahyu 11 ayat 15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Allah kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Puji Tuhan,
pada akhirnya Allah akan memusnahkan kejahatan. Tetapi sungguhnya di tengah dunia yang jahat ini, Allah juga hadir dan berdaulat atas dunia ini. Tetapi terkesan memberikan keleluasaan, kejahatan terjadi, bahkan merajalela. Seolah Allah membiarkan iblis si jahat itu berkuasa. Tetapi pada saat tertentu, ketika berhadapan dengan kuasa Allah, si jahat tidak kuasa menghadapinya. Saudaraku, meskipun dunia dikuasai si jahat, tetapi kuasa Allah di dalam Yesus Kristus tak tersentuh oleh kuasa si jahat. Bagaimana agar kita terbebas dari kuasa si jahat di dalam dunia yang penuh atau dikuasai si jahat? Yang pertama, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengalahkan kuasa si jahat dengan beriman kepadanya. Kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 sampai dengan 5 tegas menyebutkan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain Dia yang percaya bahwa Yesuslah anak Allah? Iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang melihat realitas abadi, mengalami kuasa Allah dan kasih Kristus sedemikian, sehingga kesenangan dunia yang berdosa, nilai-nilai sekuler, cara-cara yang fasik, dan materialisme yang mementingkan diri sendiri tidak lagi menarik dan menjadi bagian dalam hidupnya. Yang kedua, melawan keinginan duniawi yang bisa menawan dan mengendalikan hidup sehingga hidup dikuasai si jahat. Keinginan duniawi yang didominasi oleh keinginan daging, yaitu segala sesuatu yang memuaskan nafsu kedagingan. Keinginan mata, yaitu segala sesuatu yang dilihat oleh mata kita, yang mendorong kita untuk memuaskan nafsu kemanusiaan kita. Dan keangkuhan hidup, yaitu ego, harga diri, segala sesuatu yang berorientasi pada diri sendiri, akan membawa kita dalam kendali kuasa si jahat. Kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 16 menegaskan hal itu. Janganlah mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, kasih kepada Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudaraku, mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu menjawab pergumulan kami tentang dunia yang dipenuhi oleh kejahatan dan ada dalam penguasaan si jahat, yaitu iblis. Ya Tuhan, mampukan kami dapat melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan. Mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya. Kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, dan pemeliharaan Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Amin.